Sapnya dilurusin dong. Nah, gitu. Sapnya dilurusin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat yang berbahagia, wabil khusus yang sama kita hormati, yaitu Bapak Haji Martin beserta keluarga besar yang insya Allah dalam kesempatan siang hari ini kita duduk bersama menjemput daripada satu Ramadan atau bulan suci Ramadan, bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menjalankan aktivitas kita dalam keseharian, yaitu menjalankan tugas kita masing-masing. Pastinya kita mencari nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang berbahagia, atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita wajib kita syukurin. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang udah ngasih nikmat sama kita. Di antaranya saat ini kita masih diberikan napas sama Allah. Masih dikasih senyum. Ya, masih dikasih ketawa. Kan orang susah kalau senyum itu susah. Susah ya? Iya. Kata gampang, susah. Senyum. Nggak usah senyum dah. Kita nggak dikasih buang air, buang gas saja. Enak nggak? Enak. Nggak enak. Perut jadi kembung. Gitu. Kita dikasih tuh. Dikasih buang gas sama Allah. Nah terus lagi kalau kita habis makan kenyangan bertahak ya. Iya bertahak itu. Gitu ya. Nah itu juga salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, tapi jangan sembarangan buang gasnya. Nah kita dikasih nikmat buang gas tuh. Nah yang nyiumnya, nah itu tuh, iya, iya kan, yang buang gasnya dapat berkah, iya kan, yang nyiumnya musibah begitu ya. Nah makanya dikasih nikmat sama Allah, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah kita ini memasuki di bulan suci Ramadan, ya. Masuki di bulan suci Ramadan, pastinya yang harus kita jalankan yang gak jauh sih. Apa? Perbanyak baca Quran. Selain kita melaksanakan ibadah puasa dari kita menjelang subuh, mau subuh ya kita sahur, ya kita sahur bersama atau bersama keluarga. Ya, kita sholat subuh berjamaah. Setelah itu kita sudah niat bersama pastinya. Terus sampai menjelang berbuka. Nah setelah itu apalagi kita melaksanakan sholat taraweh berjamaah. Nah dengan aktivitas-aktivitas itu pastinya yang harus kita jalanin juga Tadi yang saya bilang, perbanyak baca Quran.
Sesuai Allah nyatakan dalam Al-Quran itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Terus bagaimana saya Ustaz baca Quran saya kan nggak seperti yang lain gitu. Boleh nggak saya baca yang lain seperti istighfar ya, atau kalimat-kalimat tauhid yang lainnya, atau la ilaha illallah, atau baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, saya yakin sahabat semua kalau baca Quran mah udah pada bisa semua kali ya. Amin. Iya. Tapi kalau ngelihat dari wajah-wajahnya sih kayaknya wajah-wajah hafiz Quran semua ini. Amin. Ya, kabul. Ya. Nah, itu jangan dilepas ya, baca Qur'annya tetap menjadikan pedoman, menjadikan pegangan buat kita selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Nah, bahkan kita sebelum masuk Ramadan aja ada kalimat begini, orang seneng datang aja. Datangnya bulan suci Ramadan, seneng datangnya bulan suci Ramadan, itu bahkan dikatakan apa? Haram jasadnya masuk ke dalam api neraka. Kita senang nih, senang, gembira, ya akan masuk datangnya bulan suci Ramadan. Haram tuh jasadnya masuk ke dalam api neraka. Subhanallah. Kira-kira saya tanya nih, seneng nggak datangnya Ramadan? Senang. Itu tamu Allah yang bukan sembarang tamu. Nah, di bulan itu bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Masya Allah tuh, penuh dengan ampunan Allah. Doa-doa semua diijabah oleh Allah. Tuh, tapi yang benar doanya, yang khusyuk gitu. Makanya di bulan Ramadan nih buat kalian-kalian yang masih muda-muda nih ya, ya kan? Nah, di sini mumpung nih, kali yang belum dapat jodoh, ada yang belum dapat jodoh. Ini udah nikah belum ya? Ini mah belum, ini mah muka-muka masih muda semua, ya kan? Gitu. Nah, di doa di bulan suci Ramadan itu semua doa-doa kita, apa yang kita panjatkan, apa yang kita minta akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nih, mohon maaf, orang laki nih, perempuan cuma satu. No, perempuan satu dong. Ya. Nah, orang laki itu enggak ada kata alasan. Enggak ada kata alasan. Orang laki-laki itu enggak ada kata alasan. Enggak ada kata alasan, apa namanya itu bahasanya? Kalau orang perempuan kan ada mens. Nah, haid. Nah, kalau laki nggak ada. Ya kan? Tapi sih saya yakin sih di sini kerjanya nggak terlalu capek lah. Iya kan? Iya, orang buktinya aja tadi tiduran. Mantap. Iya kan? Tiduran santai-santai gitu. Nah, itu yang paling terpenting itu adalah jaga fisik kita. Melatih apa? Melatih diri kita. Kuat enggak dari pagi sampai sore? Kan gitu, dilatih tuh. Nah, mungkin dulu kita waktu usia 7 tahun, 8 tahun, pasti kan sudah dilatih tuh sama orang tua ya? Ya, sudah dilatih sama orang tua gitu. Dilatih apa? Ya dilatih untuk berpuasa sebulan penuh. Dulu nih kalau zaman dulu, misalkan kalian usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, kalau kamu nanti puasanya full, akan saya kasih hadiah. Nah, pernah nggak begitu? Ya, akan saya kasih hadiah, misalkan apa uang atau apa gitu kan. Ya, pokoknya itulah. Ya, dikasih hadiah oleh orang tua. Nah, maka untuk itu, buat sahabat semua, Ramadan ini bulan latihan buat kita. Ya, selain menahan daripada
lapar dan haus artinya dahaga, menahan apa? Menahan nafsu kita. Ya, menahan nafsu dari apa? Dari amarah, nafsu dari marah. Ya, jangan kita sampai puasa tapi maksiat jalan terus. Contohnya mana? Nih, contohnya begini nih. Maaf, minjam handphone. Nah, ini puasa malah ngeliatin, mohon maaf ya, ngeliatin hal-hal yang nggak baik. Nah, itu juga mengurangi nilai ibadah puasa kita. Nah, apalagi membicarakan aib orang. Ya, itu membuka aib orang, membicarakan aib orang. Nah, itu juga mengurangi nilai ibadah puasa kita. Tuh, mengurangi nilai ibadah puasa kita. Jadi sayang, bahasanya begini kalimatnya kata Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal ats. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi pahala puasanya berkurang. Karena apa? Mereka cuma hanya mendapatkan haus dan lapar. Berarti sayang ya? Sayang. Astagfirullahaladzim. Istighfar terus dia. Banyak dosa berarti. Mudah-mudahan diampuni dosanya. Amin. Iya. Iya, diampuni dosanya lah Allah. Amin. Nah, maka untuk itu jangan sampai nilai ibadah puasa kita sia-sia. Tuh. Jadi makanya kenapa harus dibarengi dengan perbanyak baca Quran. Tuh. Misalkan nih, ini ada berapa orang nih? Kurang lebih ada 20 ada? Ada 20 ya? Ada. Ente siapa namanya? Cukupin bola. Dika misalkan nih diprogramin nih kalau bisa. Diprogramin satu hari, misalkan nih satu hari ya ada 20 orang nih. Dika 1 juz. Ini beliau Rehan juz kedua. Ini juz ketiga, juz keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti satu hari udah masuk berapa juz? 19 juz. Keren tuh. Siap nggak kira-kira? Siap. Ya, yang kencang siap nggak? Siap. Udah bismillah. Ya. Nah, berarti udah 19 juz. Apalagi kalau ini tim ada 30, Masya Allah. Berarti ini apa namanya kitab karyawan syariah mobil ya. Berarti bisa menghatamkan Al-Quran satu hari 1 juz. Kali 30 hari berarti 30 juz, dapat 30 kali hatam. Tuh, berarti 1 kali hatam nih satu hari, misalkan 2 hari 2 kali hatam, 3 hari 3 kali hatam terus. Masya Allah. Dan saya yakin sih pasti bisa lah. Amin. Iya, jangan nggak, waduh Pak, masa gini ngelihat handphone aja 24 jam kita kuat. Kenapa ngelihat Al-Quran kita nggak kuat? Ayo. Ayo. Bisa nggak kamu sehari nggak megang handphone, bisa nggak? Bisa. Sulit ya? Gelisah. Tuh, gelisah. Iya kan? Nah, sehari aja. Coba aja, nggak akan bisa. Coba. Tidur, megang handphone. Bangun tidur, megang handphone. Sampai mohon maaf, mau BAB aja megang handphone. Iya kan? Tuh, coba. Bisa nggak sehari aja kita lepas dari handphone? Kita pasti nggak bisa.
Bahkan mohon maaf, kayak seperti kalian-kalian ini, kalau ngedengerin khotib Jumat aja masih megang handphone aja. Khotib naik, main game. Iya kan? Padahal itu bagian daripada sholat Jumat. Khutbah itu. Khutbah lagi naik, handphone matiin. Ini enggak, handphone. Malah khotib naik, main handphone. Iya kan? Tuh, ya ini yang bahaya nih, kayak begitu. Sekarang gini, contoh, kamu nggak usah jauh-jauh lah. Acara reuni bareng, misalkan, acara reuni bareng. Harusnya reuni bareng itu kan kita bersapa, ngobrol dan sebagainya macam. Ini enggak, apa? Handphone semua, kiri kanan, handphone semua. Jadi nilai silaturahimnya nggak ada. Bagaimana rahmat Allah itu akan turun kepada kita, gitu. Kalau itu semua kita abaikan, kita tinggalkan. Nah, justru kita kumpul itu adalah silaturahim sambil menyapa. Ya, kita jangankan sama teman, sama orang tua aja. Orang tua ngomong kemana, kita mainin handphone aja begini. Nah, itu adabnya sudah nggak ada, akhlaknya sudah nggak ada. Secukupnya aja, bukannya nggak boleh, boleh, ada waktunya. Habis bagaimana Pak Ustadz? Teman saya WA, ya balas aja. Tapi kan kita bukan ngebalas WA. Ada aja status orang diliatin. Lagi ngedengerin khotib, baca status orang. Ya, ngedengerin ceramah, ngelihat status orang. Ngapain? Ya kan? Nah, jadi nilai itu yang kadang-kadang berkurang di hadapan kita. Makanya coba usahakan Quran itu ditanamkan dalam diri kita. Saya yakin kamu bisa semua. Amin. Ya. Ente bisa kan? Baca Quran? Bisa. Coba saya tes. Ya, saya yakin semua pasti bisa. Ya, jadi jangan bilang nggak bisa. Terus bagaimana Pak Ustadz, saya Qurannya nggak ada. Sekarang kan di handphone itu ada ya aplikasinya. Nah, lihat aplikasinya di handphone. Cuma mohon maaf, terkadang kita tanpa ini, ya, tanpa dengan Quran yang kita baca, ya, dengan yang ada di handphone itu berbeda jauh, Ji. Nah, kenapa? Kalau di handphone itu kadang-kadang ada yang masuk, jadi lupa lagi. Fokuskan wajah kita kepada Al-Quran dengan huruf-huruf yang ada di Al-Quran. Ya, ini coba bayangkan, ini Quran bagus banget sekarang, mah. Masih bagus-bagus. Beda dengan zaman dulu, karena kalau sekarang tuh Quran tuh cuma buat pajangan doang. Bukan buat dibaca. Nih. Nah, usahakan kita sehari misalkan dengan baca Al-Quran nih, mohon maaf buat teman-teman, kita nggak usah jauh-jauh. Kita misalkan bicara 1 juz, 1 ayat aja. Ya, kita ada program tuh disebutnya one day one ayat, 1 hari 1 ayat. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Misalkan kelar tuh, Shadaqallahul Azim. Ntar zuhur, masuk zuhur tuh baca lagi, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kelar lagi, Shadaqallahul Azim. Ntar asar 1 ayat lagi, isya 1 ayat lagi. Ya kan? Kalau nggak tahu malu, masa 1 hari 1 ayat, ya kan? Nah, usahakan coba minimal 1 ain. 1 ain di sini kan ada nih. Nah, nih 1 ain. Ya, bisa ya? Bisa. Insya Allah bisa. Baca tuh. Nah, tapi yang lebih bagus tadi, Ji, yang saya bilang itu programin 1 juz. Saya yakin bisa lah, nggak mungkin nggak bisa.
Ya, yang perempuan 1 juz. Tambah lagi teman-teman yang ada di sana tuh 1 juz. Nah, kalau untuk bosnya ya 5 juz lah. 5 juz. Ya. Ya, jadi kalau itu kita programin, insya Allah. Al-Fakir, saya pribadi, mohon maaf bukannya takabur, bukannya sombong, gitu ya. Kadang itu yang nggak nyampe 3 jam lah, 2 jaman, 1 jaman lah, itu bisa sampai 2 atau 3, gitu, 3 juz. Gitu. Kita kuat-kuatin aja, itu juga sambil nguap-nguap Ji. Udah nguap lagi, mata udah sepet banget. Kadang-kadang kita begini nih, ngeliat begini, kapan selesainya berapa juz, itu baru lihat gitu ya. Gitu. Nah, emang begitu ya buat teman-teman, sahabat semua. Makanya untuk kita ini, saat ini ya mau masuk Ramadan, kita awali dengan apa? Dengan niat kita. Niat pokoknya selain kita melaksanakan puasa sebulan penuh. Udah ada yang hafal belum niat puasa? Belum tahu niat puasa? Coba niat puasa coba. Siapa yang hafal? Ente Dika. Dik, niat puasa. Niat puasa. Nawa itu somagoder an adai padosari. Ramadana haji sanati fardhu lillahi ta'ala. Kurang lengkap. Ente. Ini yang sebelah. Ayo, Rehan. Rehan. Coba. Nawa itu somagodin an adain haji sanati Ramadana haji sanati fardhu lillahi ta'ala. Ini sebelahnya coba. Siapa ini denger? Sopian. Ya Pak, saya. Iya. Nawa itu somagodin an adai fardhu syahri Ramadana haji sanati fardhu lillahi ta'ala. Nah, ente. Oh no, yang belakang. Ini yang baju ungu. Nah, itu dia putih ungu, coba. Lillahi ta'ala. No, perempuan. Coba. Perempuan. Nama itu sama Godi kan ada Ipanusari Ramadan. Iya. Gini. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani lillahi ta'ala. Ya, saya niat puasa karena Allah Ta'ala. Saya niat puasa esok hari karena Allah Ta'ala. Gitu. Saya niat puasa ya kan, atau sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Ya, itu mau pakai bahasa Sunda boleh, mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Hah? Spanyol boleh. Bahasa semut juga kalau ngerti boleh. Gitu. Ya, jadi saya niat puasa ya esok hari di bulan Ramadan fardhu lillahi ta'ala. Ya lebih singkatnya, saya niat puasa bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Gitu, boleh. Saya niat puasa di bulan suci Ramadan karena Allah. Kalau enggak, saya niat puasa esok hari di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Gitu. Jangan sampai enggak niat. Ya, halo. Jangan sampai enggak niat. Makanya kenapa kalau habis sholat raweh itu sudah niat duluan. Takutnya habis sahur lupa gitu, tahu sendiri. Kadang ada yang sahur, ada yang enggak, ada yang kelupaan sahur. Makanya niatnya itu setelah sholat witir atau taraweh. Itu biasanya bareng-bareng. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana haji sanati lillahi ta'ala. Biasanya begitu habis selesai sholat taraweh. Ya. Nah, itu seputar di bulan suci Ramadan. Dan pastinya buat kita tadi ada yang bertanya, bagaimana Ustaz? Saya di bulan Ramadan siang hari mimpi basah. Tadi ada yang nanya. Iya kan? Iya, lagi nanti mah kelewatan banget sih. Siang-siang puasa lagi tengah hari bolong. Iya. Emang mimpi sama siapa, Tong? Nah, gini.
Kalau itu kan suatu kenikmatan, ya kan? Itu suatu kenikmatan. Kalau itu tidak disengaja, ya teruskan. Kecuali disengaja, itu lain cerita. Gitu. Ya masa mau saya praktekin? Paham lah. Itu artinya yang disengaja, yaitu bukan bisa, dan itu membatalkan daripada puasa kita. Ya kalau nggak disengaja, iya kan, namanya juga nggak sengaja, gitu. Tidak sengaja ya teruskan, gitu. Terus mandi, jangan sampai nggak mandi ya. Sebetulnya tadi yang nanya, ya mandi, gitu. Terusin puasanya, karena emang tidak disengaja. Namanya juga kan lagi mimpi, kembang mimpi, tiba-tiba pas zuhur ngimpi begituan, ya artinya keluar keinginan kita, gitu ya. Itu tanpa didasari dengan kesengajaan, kecuali sengaja. Contoh lagi, misalkan kita lagi tidur, tiba-tiba ada air minum, lagi puasa nih, main minum aja, glok. Teman kita ngomong, ini kan rumahnya puasa. Astagfirullahaladzim, iya. Udah langsung taruh. Iya kan, jangan dilanjutin, batal. Iya, tanggung lah ada ya, batal. Gitu, ya. Ini mah bicaranya lupa. Kalau lupa lain lagi ceritanya, itu ada rukhsah tersendiri. Ini lupa tiap hari, itu bukan lupa namanya. Ya, nih contoh misalkan tadi yang saya bilang, tiba-tiba kita main makan aja. Nah, teman kita ngingetin, puasa lu, ini Ramadan gitu, Masya Allah ya. Nah, itu langsung buru-buru gitu. Ya, nah itu nggak apa-apa, itu rezeki, artinya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau kita sengaja, nah itu batal. Apapun yang disengaja itu bisa membatalkan dalam puasa. Terus ada yang nanya lagi, misalkan, Pak Kiai boleh nggak saya mandi di siang hari? Nah, bulan Ramadan, gitu ya. Ini kan perlu nih ilmu nih, ya kan? Mandi silakan aja, asal airnya jangan diminum. Ini pura-pura mandi. Oh, gulekuk. Itu yang membatalkan. Ya, pemain lama itu. Ya berenang silakan aja berenang, nggak masalah. Nah, kalau tidak masuk ke mulut kita, gitu. Itu kan berarti kan sengaja namanya. Unsurnya. Kentut, ya kentut mah silakan aja kentut, mau di air, mau di apa. Nggak masalah. Katanya batal. Ya, batal itu. Yang membatalkan itu adalah yang masuk ke dalam mulut kita. Namanya mau kentut masa kita enggak iya, enggak. Emang ada yang begitu? Hah? Kita kentut dalam air, terus ke sedot gitu. Baru dengar saya. Gitu. Ya, bagian sono. Gitu. Ya. Artinya menghindari hal-hal yang dikhawatirkan membatalkan nilai ibadah puasa kita, gitu. Dikhawatirkan membatalkan nilai-nilai ibadah puasa kita. Sebab yang membatalkan tadi ya memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Ya, kalau kumur-kumur bagaimana? Kalau wudu, nah ini kan perlu juga tuh wudu. Bila perlu dihindarkan, karena khawatir apa? Masuk ke dalam kerongkongan kita. Cukup dengan apa? Hidung, wajah, telinga, tangan, sampai usap kepala dan kaki. Khawatir menjadi makruh nantinya, gitu ya. Atau bisa juga kemasukan air ke dalam mulut kita. Nah itu juga bisa mengurangi atau nilai ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu artinya yang harus kita jaga. Nah ini kan kita semua insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Kita nanti malam melaksanakan ibadah sholat raweh ya. Dan besok kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa ya bersama selama sebulan penuh. Nah, makanya nanti sebelum asar nih mau pulang misalkan ya,
mandi hadas besar. Ingat tuh, halo. Ya, mandi hadas besar. Tuh, nawaitu lirafil hadasi akbari lillahi ta'ala. Saya mandi hadas, halo, dengerin. Saya mandi hadas besar karena Allah Ta'ala, atau saya mandi hadas besar mau masuk bulan suci Ramadan karena Allah Ta'ala. Mandi hadas besar tuh, ya, karena kita mau ketemu tamu Allah, tamu agung. Tuh, mandi hadas besar. Persiapkan, jangan lepas sholat 5 waktunya, jangan ditinggal. Ini bagus nih Pak Haji Martin, luar biasa, ya kan, bikin program sholat zuhur jamaah, sholat asar jamaah. Ya jarang-jarang kayak begini. Ya itu sebagai pengingat buat kita semua. Ya kalau cari uang mah nomor kesekian, tapi kalau cari akhirat itu yang harus diutamakan. Ya emang kita hidup untuk apa? Untuk akhirat. Gak selamanya kita hidup di dunia ini terus berjalan. Apalagi kayak kalian nih masih muda-muda. Ya ini kan usia paling 20. Ya. Ada yang 20 semua kan ini? 21 ada 21? 17. Paling 17 tahun, 16. Kamu berapa? 17. Bener. Yang begitu tampangnya efek samping. Oh, efek samping. Iya. 2 tahun yang lalu, ya. Taruhlah 20 lah. Standarnya 20 gitu kan. Masih jauh, masih lama. Nah, dari sekarang dipupuk, ya, membina diri, membina jati diri, ya, ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, ya, yang terakhir ini acaranya adalah apa? Syukuran. Tempat ini musolah baru, ya, musolah baru atau baru ini musolah. Ya, kita doakan mudah-mudahan ya tempat ini menjadi tempat berkah, barokah, wasilah kita ya bersama-sama. Mungkin yang depan nanti akan pindah ke sini gitu ya, tempat kalian bekerja, bertugas. Ya, kita doain tempat ini biar cepat kelar, cepat rapi, cepat rampung, mobil-mobilnya semakin banyak, unit-unit semakin banyak, ya, dan juga bisa terselesaikan dengan secepatnya. Wa ala niyya biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabat Rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini
dini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Allah ya Karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar indal hisab. Rabbana taqabbal minna du'ana Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ingatkan sekali lagi ya, jangan sampai nggak puasa. Eman-eman sayang ya. Yang kedua apa? Sholat jangan ditinggalkan. Yang ketiga, ayo perbanyak baca Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.